Oke, selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih buat waktu kita untuk melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Sebelum kita melakukan demonstrasi kontekstual, ada baiknya kita berdoa dulu. Minta kesediaan Pak Novelman untuk memimpin kita di dalam doa. Baik, terima kasih Pak Poster yang sudah memberikan saya kesempatan untuk memimpin doa sebelum kita melakukan kegiatan kita di hari ini. Ada baiknya kita berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, saya kembalikan lagi ke Pak Poster. Baik, terima kasih Pak Novelman sudah membuka dalam doa. Langsung kita ke praktek yang pertama ya. Saya sebagai coach, Bu Sri Eva sebagai coachee, kemudian Bu Marta sebagai pengamat. Selamat sore, Bu Sri Eva. Selamat sore, Pak. Mohon maaf, Pak. Mau mengganggu sebentar. Apakah Bapak ada waktu? Iya. Ada, Bu. Baik. Ada, pasti ada. Iya. Begini, Pak. Saat mengajar di satu kelas khusus ini, Pak, ya. Di mana saya ada mengajar di beberapa kelas. Khusus di satu kelas ini, saya sering merasa tidak nyaman ketika mengajar di situ, Pak. Karena saya perhatikan ada satu anak yang selalu buat keributan, buat keonaran gitu. Nah, sudah dinasehati juga, lalu ditegur. Nah, tetap saja melakukan hal-hal yang memancing teman-temannya untuk menjadi ribut gitu. Gimana itu ya, Pak ya? Saya jadi bingung gitu. Jadi kalau mau ke kelas itu ya harus gimana lagi nih ya gitu seperti itu, Pak. Itu kendala saya, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Sri Eva ya. Mungkin kita sebagai guru sering mengalami hal yang demikian ya. Tidak hanya Bu Sri Eva, mungkin teman-teman yang lain, rekan-rekan yang lain pun sering mengalami hal semacam itu. Baik, Bu Sri Eva, ini kondisinya sudah berjalan lama atau baru-baru ini ya Bu Sri Eva? Iya, ini Pak kondisinya sebenarnya sudah dari awal pembelajaran semester yang kemarin gitu Pak. Tetapi saya coba terlebih dahulu untuk pendekatan dengan anak tersebut gitu kan. Nah, bisa diatasi tetapi kadang tiba-tiba muncul kembali hal-hal yang aneh yang dia buat gitu Pak. Jadi ini karena sudah berlangsung begitu lama juga saya ingin tukar pikiran gitu sama Bapak gimana ya solusinya agar bisa diatasi dengan baik anak tersebut tanpa menyinggung perasaannya gitu Pak. Oke, sejauh ini kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan ya? Kan Ibu sudah tahu nih anak kita ini sedikit apa ya, sedikit berbeda dengan teman-temannya yang lain di kelas. Nah, sejauh ini apa kira-kira yang sudah Ibu lakukan untuk ini ya, untuk menangani anak tersebut? Iya Pak, sejauh ini yang sudah pernah saya lakukan bahkan ada beberapa kali dan bisa dikatakan sering gitu ya Pak. Ya saya jumpai anak tersebut gitu, saya tanya-tanya bagaimana kondisi di rumahnya, bagaimana sekolahnya dulu gitu. Terus apakah dia nyaman atau tidak di sini gitu. Terus kenapa dia buat ribut. Nah, dia jawabnya simple. Saya sudah biasa Bu kayak gini gitu. Dari dulu pun saya juga sudah seperti ini, tapi di sini aja yang dilarang-larang. Nah, begitu dia, Pak. Oke, Nah, itu berarti jawaban simpelnya. iya. Saya melihat di sini berarti ini apa ya, karakter anaknya mungkin sudah
tumbuh dari kecil ya, Bu. Ini kan mungkin anaknya ini kalau boleh saya tahu ini anaknya baru berarti di sekolah Ibu ya. Iya, Pak. Iya, benar sekali. Oh, karena tadi saya dengar Ibu menyampaikan bahwasanya anak ini berkata bahwasanya dulu-dulu saya sering melakukan hal semacam itu. Berarti dia sudah terbiasa dalam artian begitu ya. Oke, Ibu nih sudah melihat ya anak ini berbeda begitu ya. Nah, di awal-awal apakah Ibu sudah ini melakukan yang namanya assessment non diagnostik begitu? Kan kita harus perlu tahu juga nih latar belakang anaknya ya. Baik, Pak. Di awal pembelajaran, secara tertulis asesmen non-diagnostik itu saya lakukan. Tapi untuk yang kognitifnya yang saya lakukan. Yang untuk non-kognitifnya saya tidak buat secara tertulis sih memang, Pak. Tetapi dengan tanya jawab langsung saja kepada anak-anak tentang bagaimana keluarga mereka dan latar belakang mereka. Nah, ketika tiba anak tersebut saya tanyakan, ternyata memang dari segi keluarga, anak tersebut kurang dapatkan perhatian gitu. Karena kalau saya katakan atau saya tanya, "Ada nggak ditanya-tanya di rumah tentang pelajaran atau sekolah kamu?" Dia jawab, "Nggak ada," gitu, Pak. Oh, oke. Berarti sebenarnya Ibu sudah melakukan yang namanya assessment non diagnostik walaupun tidak secara tertulis ya, Bu ya. Oke, dari yang informasi yang Ibu dapatkan terkait anak ini, berarti Ibu sudah mengetahui kondisi latar belakang anak ini. Nah, dari informasi yang Ibu dapat ini, kira-kira apa yang Ibu lakukan untuk anak tersebut ya? Kan setiap anak itu berbeda ya, Bu ya. Apalagi dari segi latar belakang mereka, kemudian background keluarga. Nah, apakah Ibu melakukan perlakuan yang sama nih terhadap anak-anak semua di kelas atau ada sesuatu hal yang berbeda nih contoh untuk anak ini begitu? Sejauh ini apa yang sudah Ibu lakukan? Iya. Dari yang saya ingat-ingat, Pak, selama pembelajaran berlangsung di kelas tersebut, tidak ada sih pembedaan antara anak yang satu atau dengan anak yang lainnya, atau antara dengan yang anak yang jadi sumber keributan ini dengan yang lain tidak ada saya beda-bedakan. Tetapi dari perbincangan kita ini saya jadi teringat gitu. Pernah suatu waktu anak tersebut mencoba untuk melakukan hal-hal yang kawan-kawannya tidak lakukan. Contohnya, "Bu, saya hapus ya papan tulis," gitu. "Bu, saya ambilkan ya spidolnya," gitu. "Bu, saya angkat ya mejanya, saya geser ya," gitu. Jadi saya teringat, oh berarti anak kita ini butuh pengakuan begitu kalau saya pikirkan, atau boleh dikatakan pingin kita perhatikan lebih gitu. Mungkin itu tidak didapatkannya di luar gitu ya, Pak, ya. Jadi saya teringat tentang hari-hari yang lalu yang kami alami, ternyata dia seperti itu gitu, Pak. Nah, Oke, berarti dalam artian anak kita ini sebenarnya tidak tidak dalam tanda petik sebenarnya tidak nakal ya, Bu ya. Lebih kepada yang Ibu sampaikan tadi dia lebih kepada dia mau pengen nih perhatian begitu. Mungkin dia tidak dapat perhatian ini dalam keluarganya, jadi dia mencoba apa ya menarik perhatian dari teman-teman ataupun dari guru-guru yang masuk ke dalam kelas. Nah, mungkin sejauh ini ada nggak Ibu sharing ya, sharing dengan guru-guru yang masuk ke kelas tersebut, atau ada nggak Ibu melakukan diskusi atau sharing bersama wali kelas? Nah, wali kelas terkait anak tersebut. iya, terima kasih, Pak. Saya juga pernah bertanya ya, Pak, dengan guru-guru mata pelajaran lain yang masuk di kelas tersebut juga.
Nah, ada beberapa guru juga mengatakan hal yang sama atau mengalami hal yang sama terhadap anak tersebut gitu. Jadi dalam artian bukan hanya pas pembelajaran saya dilakukan keributan atau buat onar untuk memancing teman-temannya memperhatikan dia gitu. Nah, ini juga pernah saya komunikasikan kepada wali kelasnya, tetapi memang itulah kurang saya juga ya Pak ya. Tidak terlalu intens untuk melaporkan bagaimana perkembangan anak ini ke wali kelasnya gitu. Gitu Pak. Jadi ya perlu pembaharuan juga sih gitu Pak. Oke, baik. Berarti Ibu sejauh ini sudah ada sharing bersama guru-guru yang masuk ke kelas tersebut ya, dan juga diskusi bersama wali kelas. Nah, kira-kira nih dari sharing yang Ibu dapatkan, pasti nih ada praktik baik ya, praktik baik yang dilakukan oleh guru lain. Karena tadi dari pengakuan Ibu saya dengar bahwasanya guru-guru sepakat nih anak ini berbeda dalam artian ya mungkin dia lebih aktif, lebih apa, kemudian dia mungkin kadang-kadang apa ya membuat keributan seperti itu ya Bu ya. Nah, kira-kira dari sharing yang Ibu lakukan ini, kira-kira praktek baik apa yang bisa Ibu dapatkan nih dari guru-guru ataupun wali kelas? Iya Pak. Dari sharing kita hari ini saya jadi termotivasi kembali untuk tetap semangat mengajar di kelas tersebut. Saya jadi ingin kembali menikmati bagaimana mengajar yang baik di kelas tersebut tanpa mempersalahkan anak tersebut tentunya. Nah, jadi dengan adanya sharing kita hari ini saya berencana untuk melibatkan lagi anak tersebut dalam setiap pembelajaran gitu. Walaupun itu mungkin hal yang sepele buat anak-anak yang lain, tapi saya rasa itu cukup bermanfaat atau berguna buat anak tersebut gitu. Supaya dia tampak lebih diakui, kemudian lebih diperhatikan gitu. Mungkin itu hal kecil yang bisa saya berikan nanti Pak gitu. Tetap dengan apa namanya pendekatan-pendekatan serta dengan tidak marah-marah lagi lah bersama dia gitu Pak. Oke, baik, Bu Sri Eva. Berarti dari sharing kita hari ini, Ibu sudah menemukan nih kira-kira tindak lanjut ke depan yang bisa Ibu lakukan untuk membuat pembelajaran di kelas ini lebih lebih baik dan lebih mungkin lebih berkesan kepada anak-anak, khususnya tadi anak yang Ibu sampaikan tadi. Eh, Tadi Ibu sudah menyampaikan supaya lebih semangat ya. Kemudian Iya. eh, tidak marah-marah mungkin ya, tidak marah-marah Iya, dalam proses pembelajaran benar. Iya. karena anak ini butuh perhatian mungkin. Tadi dari Iya benar. background keluarganya Ibu sampaikan mungkin orang tuanya kurang perhatian. Nah, mungkin di sekolah dia pengen diperhatikan begitu. Baik, kira-kira Bu Sri Eva ada lagi yang mau disaringkan sebelum Iya. kita tutup sesi coaching kita? Iya, saya rasa cukup Pak untuk sharing kita hari ini sudah membuka kembali pola pikir saya tentang menilai anak tersebut dalam setiap pembelajarannya. Terima kasih Pak untuk sharingnya. Baik, sama-sama Bu Sri Eva. Tetap semangat ya Bu ya. Berikan yang Iya terbaik baik. untuk pembelajaran Ibu di dalam kelas. Oke, Iya, terima kasih selamat Bapak. ya, selamat sore. Sore Pak. Iya, terima kasih Pak Poster dan Bu Sri Eva yang sudah melakukan coaching. Saya sebagai pengamat, Bu Marta Nepospos, akan mencoba memberikan apa yang bisa saya kasih masukan atau mungkin penilaian saya terhadap coaching yang Bapak Ibu lakukan. Dilihat dari tujuan yang disampaikan oleh coaching, yaitu Ibu Sri tadi, tujuan dari pertemuan ini cukup jelas disampaikannya, ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh Bu Sri Eva. Kemudian coach juga, Pak Poster selaku coach juga memberikan pertanyaan yang kira-kira membuat coach menyadari bahwa ada nih masalah dan ingin bertukar pikiran dengan coachnya, dan Pak Poster cukup
jelas dan luas mempertanyakan sehingga tidak sungkan Ibu Sri Eva sebagai coach untuk mengeluarkan segala permasalahannya. Kemudian yang ketiga, Coach Pak Poster juga selaku coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach merencanakan hal-hal selanjutnya yang akan bisa dilakukan Ibu Sri Eva menangani kasus atau permasalahan yang dihadapinya. Jadi dan di akhir tadi Ibu Sri Eva dan juga Pak Poster tadi saya lihat di coachingnya ada komitmen ke depan bagaimana dengan kasus ini. Yang tadi Ibu Sri Eva mengatakan tetap semangat masuk ke kelas tersebut, kemudian akan tetap melakukan pendekatan atau melibatkan si anak dalam kegiatan-kegiatan karena sepertinya kasusnya tadi kurang mendapat perhatian di rumah. Jadi si anak ini bertingkah untuk mendapat perhatian dari Bapak Ibu guru atau teman-temannya. Jadi komitmen Ibu Sri tadi sudah cukup baik untuk tetap semangat dan tetap melibatkan anak dalam situasi di sekolah, berbagai kegiatan di sekolah. Jadi secara garis besar menurut saya alur Tirta pada coaching kali ini sudah cukup jelas tergambar. Seperti sukses untuk Ibu Sri, sukses juga untuk Pak Poster bisa memberi ataupun melakukan coaching kepada rekan yang lainnya. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu. Oke, Bu Marta sebagai coach, Pak Novelman sebagai coach, kemudian Bu Sri Eva sebagai pengamat. Oke, silakan Bapak Ibu. Mikrofonnya belum terbuka, Masih Pak mute. Novelman. Udah bisa dengar, Bu? Silakan, Pak. Oke, di situ udah saya share, Bu, ya, di saya praktek coach saya di SMK, di grup kita, grup WA. Ayo. Udah, Bu Marta? Sebentar ya, Pak. Silahkan, Pak. Oke, terima kasih buat rekan-rekan, buat Bapak Ibu yang sudah memberi kesempatan bagi saya untuk sebagai coach di sini. Adapun coach yang akan kita praktekkan itu mengenai siswa yang minder atau juga kurang percaya diri dalam mengikuti lomba LKS tahun 2022. Di sini saya sebagai coach, sedangkan Bu Marta di sini sebagai coach. Silakan Bu Marta sebagai coach. Selamat malam Pak Novel. Saya ingin berdiskusi dengan Bapak mengenai lomba kompetensi siswa yang akan saya ikuti. Bisa minta waktunya Pak sebentar? Siang, Nak. Bagaimana kabar kamu hari ini? Apa yang kamu ingin diskusikan? Dan apa yang kamu rasakan setelah terpilih sebagai perwakilan sekolah kita dalam mengikuti lomba LKS tingkat Kota Medan? Tentu senang lah Pak. Saya juga bangga bisa mewakili sekolah kita Pak. Bagaimana kira-kira menurut Bapak? Wah, bagus sekali Nak. Bapak senang mendengarnya. Nah ini apa tujuan kamu untuk datang ke Bapak? Apakah ada keperluan yang lain Nak untuk mengenai LKS yang akan dihadapin? Saya merasa sedikit ragu Pak dan belum siap dalam mengikuti ataupun menghadapi LKS tingkat kota ini Pak. Kira-kira bagaimana saya Pak mempersiapkan diri menghadapi lomba LKS ini ya Pak? Mungkin Bapak boleh memberikan arahannya Pak. Oh begitu ya. Begini Nak, kita kan di sini mempunyai guru-guru yang sudah mempunyai kompeten di dalam bidangnya. Begitu juga rekan-rekan kamu juga sudah banyak yang memahami dalam
pembelajaran apa itu IT software dan apa itu lomba LKS. Bapak rasa kendala apa yang kamu hadapin itu bisa teratasin. Nah, sebenarnya apa kendala kamu yang kamu hadapi sehingga kamu merasa belum siap? Saya kurang percaya diri, Pak. Saya juga minder menghadapi banyaknya peserta LKS. Tentu ini perlombaan tingkat kota kan, Pak. Pasti banyak orangnya. Menurut saya, kompetensi yang saya miliki juga kurang begitu bagus, Pak, dibandingkan dengan teman-teman dari sekolah lain. Saya takut hasilnya nanti kurang memuaskan, Pak. Menurut kamu, apa kompetensi ataupun kekuatan yang kamu miliki? Sehingga kamu nanti bisa meraih hasil yang maksimal dalam perlombaan dan kamu tidak berpikir dengan kata kurang memuaskan tadi, Nak. Apa yang harus kamu lakukan? Nah ini Pak, saya suka browsing-browsing di Google tentang teknologi, informatika juga. Pokoknya saya ini sedikit banyak suka tantangan lah Pak. Nah, ini udah kompetensi kamu yang sangat bagus. Nah, kamu sudah memiliki kemampuan dan kemauan yang kuat untuk mempersiapkan diri dengan baik. Ini salah satu hal yang sangat baik yang ada pada diri kamu. Apa yang kamu rencanakan setelah mengetahui nilai yang ada pada diri kamu? Kira-kira seperti ini Pak, saya akan memperbanyak literasi atau baca-baca mengenai IT software. Saya juga akan mengikuti komunitas IT, baik di media sosial ataupun secara luring yang dekat-dekat dengan sekolah kita Pak. Kemudian yang paling gampangnya Pak, saya akan berdiskusi mungkin dengan teman-teman yang lain, bahkan mungkin yang sudah pernah mengikuti lomba ini Pak. Bagus, ini rencana yang sangat baik. Ini harus tetap kamu laksanakan karena kamu sudah punya target untuk mencapai tujuan kamu sebagai pemenang di lomba kompetensi siswa atau LKS. Kapan kamu akan melakukannya, Nak? Untuk persiapan tersebut? Kalau untuk persiapannya sejak dari kemarin-kemarin ketika lomba ini pun belum ada, saya sudah mempersiapkan diri. Nah, ketika lomba ini jelas sudah terpampang nyata tanggalnya, saya semakin memantapkan diri. Jadi persiapan saya rasa sudah matang, Pak. Nah, baik. Bagus sekali kalau seperti ini. Nah, Bapak rasa kamu sudah dapat kesimpulan dari pertemuan kita ini. Apa yang bisa kamu lakukan? Saya rasa sudah dapat kesimpulan karena di sini terpampang informasi yang begitu banyak, apalagi mengenai IT software, baik itu di medsos, baik itu di YouTube, atau juga media-media lainnya yang menjadi suatu pembelajaran bagi kamu. Nah, jadi Bapak rasa kamu sudah dapat untuk mencari jalan atau cara dari pertemuan kita ini? Kalau menurut saya Pak, kesimpulannya yang bisa saya dapat dari pertemuan kita ini, untuk saya lebih meningkatkan kepercayaan diri, saya juga harus memperbanyak wawasan dan juga pengetahuan saya tentang buku-buku yang berkaitan dengan IT software ini Pak. Membaca-baca, kurang lebih literasinya saya harus saya tingkatkan begitu Pak. Kemudian berdiskusi dengan guru pembimbing dan Bapak juga selaku guru saya di sekolah kan Pak, dan teman-teman yang juga sudah pernah ikut lomba ini atau bahkan yang bersama-sama akan mengikuti lomba ini juga mungkin kami boleh sharing banyak Pak, serta yang terakhir mungkin Pak boleh saya aktif di media sosial yang ada komunitas IT-nya, seperti itu Pak. Oke, jadi saya rasa dari hasil pembicaraan kita ini, kamu sudah mendapatkan semua hal yang harus kamu lakukan. Dan lakukanlah persiapan itu secara matang untuk nantinya bisa menghadapi perlombaan LKS yang akan datang. Oke, tetap semangat Nak, dan teruslah berlatih. Terima kasih Pak, mohon tetap dukungannya ya Pak. Oke, terima kasih Nak.
kita berjumpa lagi di lain waktu. Oke, cukup sekian rekan-rekan, Bapak Ibu, untuk praktik cooking kami, saya dan Bu Marta. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Pak Nopelman dan juga Ibu Marta. Nah, di sini saya sudah melihat proses coaching yang dilakukan oleh Bapak Nopelman dengan Ibu Marta. Di sini Pak Nopelman selaku guru ya, berperan selaku guru ataupun coach. Kemudian Ibu Marta berperan sebagai siswa ataupun koci yang memiliki keraguan untuk ikut enggak ya ke dalam kompetisi atau LKS tadi gitu ya. Nah, di sini Ibu Marta terpilih dari kelasnya untuk perwakilan mengikuti lomba LKS. Namun Ibu Marta di sini saya lihat dari perannya memiliki keraguan dengan persaingan teman-teman dari sekolah-sekolah yang ada di luaran sana atau selain teman-teman Ibu Marta yang ada di sekolahnya sendiri. Nah, kemudian di sini Bapak Novelman sebagai coach memberikan motivasi kepada Ibu Marta untuk tidak usah meragukan kemampuan yang dimiliki karena Bapak Novelman sudah menggali dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Novelman kepada Ibu Marta untuk Ibu Marta menyadari tentang kemampuan atau kapasitas apa yang sudah dimiliki oleh Ibu Marta. Nah, dari sini, dari hasil pembicaraan antara coach dan coach-nya, dapat kita lihat bahwasannya pada akhirnya Ibu Marta menyadari bahwasannya sebenarnya ada potensi-potensi dan usaha-usaha yang sudah dilakukan oleh Ibu Marta, baik sebelum perlombaan itu ada maupun yang sudah ada gitu. Jadi tinggal saja Ibu Marta kembali meningkatkan kapasitasnya dengan lebih memperbanyak literasi ya, seperti komitmen yang diberikan oleh Ibu Marta tadi di akhir pembicaraan, lebih meningkatkan literasi untuk IT-nya, belajar dengan rekan-rekan sejawat, dengan Bapak Ibu guru yang ada, serta tadi Ibu Marta katakan akan masuk dalam komunitas-komunitas IT yang bisa mendukung peningkatan kemampuan dan juga kapasitasnya untuk mengikuti perlombaan ataupun untuk dapat bersaing dengan dunia luar nantinya. Baik, jadi menurut saya dari konseling ataupun dari proses coaching yang dilakukan oleh Bapak Novelman dengan Ibu Marta untuk proses tirtanya itu sudah berjalan dengan baik. Selamat untuk Pak Novelman dan Ibu Marta. Semoga nanti bisa kembali berjumpa di proses yang lainnya. Terima kasih. Selamat malam. Oke, terima kasih untuk Pak Novelman, Bu Marta, dan Bu Sri Eva. Selamat malam, Bu Sri Eva. Selamat malam, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Iya, Bu. Terima kasih buat waktunya. Begini, Bu. Saya belakangan ini mengalami suatu masalah dalam artian saya sepertinya kurang semangat dalam menjalankan tugas begitu karena begitu banyak kegiatan yang saya hadapi belakangan ini di samping lagi tugas saya mengajar, kemudian saya sedang studi juga, Bu. Jadi belakangan ini tugas-tugas saya banyak yang terbengkalai ini, Bu. Saya udah coba berbagai hal, tapi sepertinya itu semakin memberatkan saya, akhirnya tugas-tugas saya tidak maksimal, begitu, Bu. Baik, terima kasih Pak Poster. Jadi artinya di sini Pak Poster itu belakangan ini merasa bahwasannya banyak tugas dan tanggung jawab Bapak yang terabaikan atau terbengkalai gitu ya Pak ya.
Iya, Karena benar. saking banyaknya kesibukan Bapak, mengajar, juga ada tugas tambahan, kemudian studi Bapak juga seperti itu ya. Sehingga boleh dikatakan bingung mana yang mau didahulukan gitu ya Pak ya? Iya, benar, Bu. Oke, iya. Ya, Terus Pak, maaf sebelumnya, kalau tidur bagaimana? Tenang atau tidak ini Pak? nah, itu dia, Bu. Saya bahkan tidur Ah, pun tidak nyaman jadinya. Kadang saya tidurnya pun tidak bisa tenang. Kadang saya 2 jam tidur, kemudian saya terbangun gitu. Kepikiran kepikiran tugas-tugas ini begitu. Kemudian kadang kita dikejar-kejar deadline ya, Bu, yang mm. jadinya kita pun tidak fokus. Ketika mengajar pun kita jadinya hilang fokus kadang begitu, Bu. Jadi kondisi ini sudah berjalan kira-kira kurang lebih 2 bulan kebelakangan ini ya, Bu. Jadi itu sangat mempengaruhi apa sih kinerja saya dalam pembelajaran dan juga tanggung jawab saya di sekolah. Iya, baik. Nah, tadi Bapak katakan ini terjadi kurang lebih sudah 2 bulan belakangan ini ya, Pak ya. Nah, Iya benar. iya, artinya kalau sebelum 2 bulan belakangan ini bagaimana Bapak cara kerjanya atau kinerjanya gitu yang Bapak rasakan? Eh, Kurang lebih eh, mungkin Bu di 2 bulan ini kenapa bisa seperti itu karena memang banyak tugas-tugas yang deadline begitu. Contoh di studi saya sedang mempersiapkan tesis begitu. Jadi itu memang menuntut apa ya fokus kemudian keseriusan begitu, waktu juga begitu. Kalau di bulan-bulan sebelumnya belum sepadat itu, Bu. Oh gitu ya. Jadi artinya di bulan-bulan sebelumnya masih bisa dikatakan aman gitu ya, Pak ya? Iya. Baik. Jadi maaf Pak sebelumnya, tugas-tugas dan juga tanggung jawab yang Bapak emban, selama kurang lebih Bapak katakan 2 bulan belakangan ini, yang banyak kejar tayangnya itu, apakah baru-baru saja diberikan langsung harus besok ya begitu? Atau sebenarnya sih sudah ada pemberitahuan sebelumnya, "Oke, jadwal kita bulan depan begini 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 begini," begitu Pak? Coba. eh Ini sebenarnya Bu, kalau contoh di studi ya Bu ya, sebenarnya Iya. contoh untuk tesis itu memang sudah ada pemberitahuan jauh-jauh hari. Nah, Mhm. begitu juga dengan tugas tanggung jawab di sekolah. Namun kadang ada aja Bu kegiatan-kegiatan yang tiba-tiba begitu. Seperti di sekolah, terkadang ada kunjungan-kunjungan dari contoh ya Bu ya, kunjungan dari dinas, kemudian kunjungan dari stakeholder, contohnya dari puskesmas. Nah, ini kadang eh, menginterupsi planning-planning yang kita sudah rencanakan untuk kita laksanakan hari itu, begitu, Bu. Itu kadang yang membuat kita kewalahan, begitu. Baik. Iya, oke, baik, terima kasih, Pak. Jadi, eee, dengan adanya jadwal yang sudah kita ketahui sebelumnya ya, Pak, ya, terlepas dari jadwal-jadwal yang memang tiba-tiba seperti kunjungan tadi. Nah, contoh, tesis ini atau ada jadwal program. Contoh kalau dari sekolah kan pasti ada program yang dijadwalkan ya, Pak, ya? Nah, Iya, benar. itu apakah pengerjaannya Bapak tidak cicil-cicil gitu? Nah, sedikit demi sedikit, berangsur-angsur begitu. Apakah, nantilah masih panjang ini waktunya, tunggu aja," gitu? Atau ada seperti itu Bapak berpikir sehingga sudah mau dekat waktunya, "Aduh kayak mana ini?" Gitu. Gimana Pak? Ada Iya, nggak Bapak kerjakan cicil-mencicil itu tadi atau langsung sistem SKS, kebut semalam begitu, Pak? baik, Bu. Terima kasih. Ini saya, apa ya, saya tersenyum. Kenapa? Karena sebenarnya dari apa yang Bu sampaikan, saya lebih memahami sekarang. Sebenarnya, Bu, kadang kita memang ada planning begitu. Saya tipikal orang Mhm, yang membuat perencanaan sih, Bu. Contoh mhm, untuk beberapa hari ke depan saya buat schedule saya. Nah, kira-kira ini mhm, yang prioritas bagaimana begitu. Cuma terkadang tadi seperti yang Ibu sampaikan, saya paham sih Bu, saya sudah semakin mengerti. Terkadang memang kita hilang kontrol begitu ketika kita sudah capek seharian. Nah, di saat-saat
momen yang kita bisa sebenarnya manfaatkan untuk ngerjain yang lain, nah kita malah kebablasan begitu. Iya, iya, iya. Ya, saya paham ya, Pak ya. Artinya semua kegiatan dan juga tugas tanggung jawab yang mendadak ataupun yang tidak mendadak yang kita lakukan, sudah kita lakukan di tengah jalan, lalu kita tiba-tiba lelah, rasanya pingin stop, istirahat sejenak, tapi malah jadi berkepanjangan gitu ya Pak ya. Kebablasan gitu kata Bapak tadi katakan. Lalu apakah ketika Bapak beristirahat itu gitu ya Pak ya, hal-hal itu tidak muncul di pikiran Bapak sehingga memotivasi Bapak untuk oke, saya harus bangkit dan kembali melakukan kerjaan saya gitu? Gimana Pak? Apakah Eh, ada se- seperti itu? iya, pasti pemikiran seperti itu ada ya Bu. Ketika Mhm. memang udah banyak nih tugas-tugas yang harus segera kita selesaikan, pasti perasaan itu ada. Nah, cuma itu tadi Bu, ya kadang ada aja yang mendistract kita sehingga kita tidak mengerjakan tugas itu. Tapi sih intinya saya dari apa penyampaian ini mungkin dari sayanya mungkin Bu kurang bisa untuk manajemen diri ya, untuk apa ya, untuk bisa time managementnya itu lebih diperbaiki ke depannya begitu Bu. Iya. Jadi dari sharing kita hari ini kan Pak, sebenarnya apa yang sudah Bapak lakukan untuk eh, menyelesaikan semua tugas tanggung jawab Bapak yang benar-benar memang kita lakukan secara serius itu apa? Ada tidak? Eh, pasti ada Bu yang sudah saya lakukan. Tadi seperti saya sudah sampaikan, saya biasanya melis tugas-tugas yang paling urgent begitu. Yang paling urgent itu selalu saya lakukan terlebih dahulu. Ya walaupun tadi terkadang ada interupsi, ya mungkin itulah Bu. Saya lebih mengerjakan tugas yang lebih prioritas begitu. Oke, dari hal-hal yang sudah Bapak lakukan, setelah kita berbincang, tentu ada kekurangan ya kan Pak? Tentu ada kekurangannya dan ada yang harus diperbaiki atau ada yang harus lebih ditingkatkan lagi. Jadi berdasarkan hal-hal yang sudah Bapak lakukan, lalu berdasarkan sharing yang kita lakukan ini, apa rencana Bapak untuk besok hari dan seterusnya untuk menyelesaikan tugas ini dengan tepat waktu gitu Pak? Oh, terima kasih Bu. Ya tadi Ibu sudah mengingatkan saya kembali berefleksi ya Bu ya. Sebenarnya yang kunci yang paling utama tadi kita harus eh, manajemen waktunya itu lebih baik dan ketika ya memang kita perlu stop ketika udah penat perlu stop tetapi jangan sampai kebablasan. Kembali lagi untuk menyemangati diri. Nah, masih banyak nih tugas-tugas yang harus saya kerjakan begitu. Nah, kemudian mungkin Bu ke depannya kalau bisa saya lebih terbuka kepada orang lain, kemudian berkolaborasi ya. Karena memang ada tugas-tugas yang bisa juga kita diskusikan dengan rekan ataupun bisa kita melibatkan rekan untuk membantu kita untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Jadi, manajemen waktu ya, Pak, ya, komitmen Ya, Bapak tadi ya, benar. supaya lebih baik lagi dalam artian eh, tidur pun sebenarnya tak tenang ya, Pak, ya, jika masih ada Ya, beban dan tanggung jawab yang menunggu gitu. Jadi kalau boleh dikatakan lebih bagus tidur 1 jam tapi semuanya bisa kita nikmati daripada tidur 2 jam tapi masih banyak hal-hal di belakang yang menunggu untuk diselesaikan ya Pak ya. Lalu tadi Bapak juga yang kedua berkomitmen untuk membuka diri ya Pak ya, berkolaborasi dengan rekan-rekan Bapak yang mungkin dengan berkolaborasi penyelesaian tugas dan tanggung jawab itu bisa lebih cepat diselesaikan gitu ya Pak ya. Jadi bagaimana Pak dari sharing kita hari ini, bagaimana perasaan Bapak? baik, terima kasih Bu Sri Eva. Dari sesi sharing dari coaching hari ini, perasaan saya lebih lega, Bu. Lebih lega karena
2 bulan ini memang saya seperti sedikit tertekan begitu. Tertekan dalam artian karena banyaknya tugas tadi, tapi setelah berbincang dengan Ibu saya sedikit lebih lega. Kemudian semangat saya kembali pulih begitu untuk lebih memanajemen diri ke depannya untuk melakukan segala tugas dan tanggung jawab saya dengan tepat waktu dan dengan baik. Baik, terima kasih Bu Sri Eva buat sharing dan masukannya. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Pak. Terima kasih kembali. Oke, terima kasih Pak Poster dengan Bu Sri Eva tadi. Saya sangat tertarik dengan coaching yang sudah dilakukan, Bu Eva sebagai coach, sedangkan Pak Poster sebagai coach. Di sini permasalahannya itu mengenai masalah kurang semangat dalam melaksanakan tugas sebagai guru karena adanya pekerjaan-pekerjaan yang semakin banyak dikarenakan Pak Poster juga sebagai guru mengikuti studi atau menyiapkan studi, yaitu menyelesaikan tesisnya gitu. Dari proses yang dilakukan selama uji itu saya lihat sudah terpenuhi mengenai tirta, yaitu tujuannya sudah jelas, yaitu menyelesaikan masalah di dalam pekerjaan yang selama ini semakin pelaksanaannya semakin membuat Pak Poster kurang semangat, lalu teridentifikasi apa yang harus dilakukan, dan di situ juga sudah terencana apa yang mau dilakukan gitu. Nah, lalu Pak Poster juga sebagai kunci sudah ada timbul rasa tanggung jawab untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi di dalam pekerjaan. Ini sebagai kunci sangat-sangat terpenuhi daripada proses tirtanya. Begitu juga Ibu Sri Eva sebagai coach terus menggali apa permasalahan yang terdapat atau yang dihadapi oleh Pak Poster sebagai seorang guru yang mempunyai masalah kurang semangat dan menghadapi banyak pekerjaan. Nah, di sini masalah-masalah tersebut bisa digali oleh Bu Sri Eva, dan jalan keluarnya atau juga hal-hal yang harus disiapkan untuk menghadapi masalah tersebut itu langsung tergali dari diri Pak Poster sebagai seorang guru yang sedang menghadapi permasalahan tersebut. Jadi di sini seluruh daripada elemen-elemen untuk tirtanya semuanya sudah terpenuhi. Nah, inilah tanggapan saya sebagai pengamat daripada proses yang sudah dilakukan oleh Bu Eva dan Pak Poster. Terima kasih, selamat malam. Baik, kita lanjut ke sesi yang terakhir. Kali ini yang menjadi coach-nya adalah Bu Marta, kemudian coaching-nya Pak Novelman, dan yang sebagai pengamat saya sendiri. Baik, saya berikan waktu dan kesempatannya pada Bapak Ibu, silakan. Ya, terima kasih. Di kesempatan ini saya akan melakukan coaching bersama dengan Pak Novelman. Saya sebagai coach, Pak Novel sebagai coachee. Ya, selamat malam Pak Novel. Selamat malam, Bu. Saya dengar Bapak ingin bertemu dengan saya. Ada yang perlu, Pak? Begini, Bu. Saya mau diskusi dengan Ibu ini mengenai murid-murid di kelas 6B kurang antusias belajar bersama saya. Lalu murid-murid yang menyelesaikan PR juga hanya sedikit. Saya merasa bingung, merasa sedih, dan sangat kecewa melihatnya.
Saya bingung apa yang harus saya lakukan, Bu. Oh, seperti itu ya Pak. Jadi kira-kira pertemuan ini bisa memberikan masukan atau hal penting dari saya yang bisa saya terapkan ke Bapak nantinya. Oke, jadi kira-kira apa yang Bapak harapkan dari pertemuan kita hari ini, Pak? Saya mengharapkan Ibu bisa memberikan masukan atas keadaan yang saya alami di saat ini, agar nantinya saran dari Ibu bisa saya terapkan di dalam proses pembelajaran yang ada di kelas tersebut. Oh, Begitu, Bu. baiklah. Menurut Bapak, hal apa saja kira-kira yang membuat murid Bapak di kelas 6B itu kurang berminat dalam mengikuti pembelajaran bersama Bapak? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias, yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, Bu. Terlalu monoton. Saya bercerita di depan murid-murid tanpa memperhatikan situasi dan kondisi kelas. Lalu yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara saat pembelajaran. Istilahnya saya terlalu dominan berbicara di kelas, Bu. Jadi saya kurang memberi kesempatan untuk anak-anak ataupun siswa-siswa untuk menyampaikan pendapatnya di dalam pembelajaran tersebut. Oh, begitu ya Pak. Oke, saya paham kira-kira. Nah, menurut Bapak, apa yang dapat Bapak lakukan supaya murid ini dapat antusias untuk mengikuti pembelajaran yang Bapak bawakan? Menurut saya, murid-murid itu menginginkan pembelajaran yang seru, tidak monoton, interaktif, seperti gitu, Bu. Jadi mereka ingin tidak hanya mendengarkan, tetapi ada hal-hal yang membangkitkan rasa ingin tahu mereka gitu, Bu. Wah, saya sependapat ini dengan Bapak. Lalu menurut pendapat Bapak, apa saja kira-kira langkah yang bisa Bapak lakukan agar murid-murid merasa menyenangkan mengikuti pembelajaran dan tidak bosan seperti itu? Apa kira-kira, Pak? Itulah yang ingin saya diskusikan dengan Ibu. Seperti ini bagaimana ya, Bu? Misalnya, pembelajaran saya pusatkan pada murid saya minta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking gitu, ataupun games bermain supaya pembelajaran lebih menarik bagi mereka, Bu. Itu bagaimana, Bu? Oke, saya pikir bisa. Lalu mengenai tugas yang Bapak berikan kepada murid-murid, apa penyebabnya sampai sekitar yang mengumpulkan PR itu hanya sekitar 50%? Kira-kira di mana, Pak, kendalanya hingga anak-anak itu kurang antusias dalam mengumpulkan tugas? Mungkin ya, Bu, mungkin karena tugas yang saya berikan memang terlalu banyak, itu yang pertama. Tenggat waktu yang saya buat itu pengumpulannya terlalu singkat. Lalu tidak memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasyikkan gitu. Jadi mereka hanya terfokus dari apa yang saya sampaikan gitu, Bu. Oh, begitu ya, Pak. Kalau boleh tahu, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja saat menyampaikan pembelajaran di kelas? Oh ya, Bu, ini memang disinilah memang sedikit kekurangan saya. Saya hanya terfokus menggunakan buku teks saja, Bu. Itu buku yang ada dari perpustakaan itu saja. Tidak ada media-media yang lain yang saya tambahkan untuk proses pembelajaran, Bu. Begitu. Oh, begitu ya, Pak. Ada banyak memang sumber belajar yang bisa digunakan selain buku teks. Nah, kalau boleh Bapak cerita atau sharing ke saya, sumber belajar apa kira-kira yang cocok bisa Bapak berikan ke anak-anak nantinya saat membawakan materi pembelajaran yang nantinya akan Bapak terapkan di kelas? Saya pikir banyak ya, Bu ya. Sumber belajar seperti video, media-media sosial yang membahas mengenai materi-materi pembelajaran, YouTube, ada artikel-artikel ilmiah di internet,
atau bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Bu, seperti TikTok dan hal-hal yang lain yang bisa membangkitkan rasa ingin tahu mereka. Apalagi ya Bu, murid-murid kelas 6B ini itu tiap hari mengakses aplikasi TikTok gitu. Karena ternyata di TikTok banyak juga loh pembelajaran yang bisa mereka dapat gitu. Karena ada begitu banyak mengenai pembelajaran yang terdapat pada TikTok gitu Bu. Wah, betul sekali ya Pak. Saya yakin bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar seperti tadi video YouTube, artikel ilmiah, ataupun hal-hal baru yang bisa mereka lihat di media sosial, bahkan tadi seperti Bapak bilang TikTok, tentu pembelajaran itu akan menarik, anak-anak juga akan antusias. Jadi sekarang kira-kira rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini apa kira-kira Pak? Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber pembelajaran yang beragam seperti video, YouTube, atau TikTok. Yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak dan memperpanjang tenggat waktu pengumpulan tugas. Kemudian bentuk tugas yang saya berikan sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan menerapkan pembelajaran diferensiasi lah Bu, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya sesuai dengan kemampuan mereka. Misalnya menggunakan bentuk lagu, PC, menggunakan PowerPoint atau aplikasi-aplikasi yang mendukung dalam bentuk laporan begitu Bu. Wah, ternyata Bapak punya rencana yang bagus sekali. Mudah-mudahan berhasil ya Pak. Nah, selanjutnya apa nih Pak komitmen Bapak terhadap rencana yang Bapak buat ini kira-kira? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar yang mengeksplor materi, memberikan waktu efektif pengumpulan tugas, sehingga murid-murid saya senang dalam belajar tanpa ada unsur paksaan. Gitu Bu. Wah, bagus sekali ya Pak. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar. Semangat ya Pak Novel dalam mencerdaskan anak didik kita. Oke Bu, terima kasih banyak atas masukan Ibu Marta. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan, saya komitmen, saya bisa dapat lakukan, dan atas waktunya untuk sharing, mudah-mudahan atas sharing yang kita lakukan ini, ada jalan keluar yang saya dapat lakukan dalam proses pembelajaran, agar nanti murid-murid saya dapat lebih lagi berkompeten dalam bidangnya. Sekali lagi Bu, banyak terima kasih atas masukan yang sudah Ibu berikan ke saya. Terima kasih Bu, selamat malam. Sama-sama Pak, selamat malam. Baik, terima kasih buat Bu Marta dan Pak Novelman untuk sesi coachingnya. Tadi Bu Marta sebagai coachnya, kemudian Pak Novelman sebagai coachingnya. Dari sesi yang dilakukan sungguh luar biasa ya, karena dari alur ceritanya sendiri sangat dapat begitu. Mulai dari awal tadi tujuan umumnya jelas, kemudian identifikasi masalahnya juga jelas dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Marta ke Pak Novelman selaku coachingnya itu pun bisa menggali permasalahan yang dihadapi, dan pertanyaannya bagus ya, tidak menyudutkan coachingnya, tapi lebih kepada membuat rasa nyaman begitu. Kemudian dari rencana aksinya pun tadi jelas tampak ya dari pertanyaan yang diajukan, sehingga si coachingnya sendiri bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Tadi kalau saya amati permasalahannya di sini adalah permasalahan seorang guru yang mengajar di kelas 6 SD, di mana minat belajar siswanya itu menurun begitu ya. Kemudian ada hanya beberapa persen siswa, 50% yang hanya mengumpulkan tugas begitu. Jadi dari permasalahan yang ada ini, coachnya tadi benar-benar menggali pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat si coachnya sendiri menemukan solusinya ya, sehingga proses coaching yang dilakukan benar-benar mengikuti alur
Tirta. Kemudian tadi di akhir juga dari komitmen yang disampaikan oleh Pak Novelman begitu menguatkan untuk menutup sesi coaching yang dilakukan oleh Bu Marta dan Pak Novelman. Jadi dari pengamatan saya, alur ceritanya sudah dapat. Tetap semangat buat Bu Marta dan Pak Novelman untuk melakukan coaching, mungkin untuk coaching terhadap rekan ataupun coaching terhadap murid. Nah, dari sini saya bisa melihat Bapak dan Ibu sudah bisa melaksanakan tahapan coaching dengan baik. Terima kasih buat waktunya Bu Marta dan Pak Novelman. Tetap semangat, selamat malam. Oke Bapak Ibu, terima kasih buat waktu kita. Kita sudah selesai, waktu kita tinggal 8 menit ya, pas. Jadi semua sudah kebagian giliran ya Pak. Dan Bu Marta, Pak Novelman, dan Bu Sri Eva. Tadi rekamannya juga saya cek sudah bagus, saya stop dulu rekaman.